Salam, selamat malam sahabat terkasih. Mungkin ada di antara kita yang menutup hari ini dengan hati yang bersukacita. Tapi mungkin juga ada yang sedang berbaring dengan mata yang masih basah oleh air mata. Ada doa yang belum dijawab, ada masalah keluarga yang belum selesai, ada beban pekerjaan yang terasa semakin berat, ada pengkhianatan yang masih membekas. Dan mungkin ada rasa sepi yang tidak diketahui oleh siapapun. Orang lain melihat kita tersenyum sepanjang hari. Namun, ketika malam tiba dan ruangan menjadi sunyi, hanya kita dan Tuhan yang mengetahui apa yang sebenarnya sedang kita rasakan. Jika malam ini itulah keadaan kita, firman Tuhan melalui Mazmur 56 ayat 9 membawa sebuah penghiburan yang begitu indah. Mari kita baca bersama Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Sahabat terkasih, betapa luar biasanya kasih Tuhan. Dia bukan hanya mengetahui bahwa kita menangis. Dia memperhatikan setiap tetes air mata yang jatuh. Tidak ada satupun kesedihan yang luput dari pandangannya. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang telah menikah selama lebih dari 20 tahun. Dari luar, hidupnya terlihat baik-baik saja. Ia tetap tersenyum saat bertemu tetangga. Ia tetap melayani di gereja. Ia tetap menjadi ibu yang menguatkan anak-anaknya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa hampir setiap malam ia menangis diam-diam setelah semua anggota keluarganya tertidur. Suaminya kehilangan pekerjaan. Tabungan keluarga semakin menipis. Tagihan terus berdatangan. Ia berusaha tetap kuat agar anak-anaknya tidak ikut merasa takut. Suatu malam, setelah selesai berdoa, ia membuka Alkitab secara perlahan. Matanya tertuju pada Mazmur 56 ayat 9. Air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Kalimat itu membuatnya berhenti membaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa ada pribadi yang benar-benar memahami penderitaannya. Ia berkata pelan, "Tuhan, ternyata Engkau melihat semua ini." Masalahnya memang belum langsung selesai. Suaminya belum juga mendapat pekerjaan. Keadaan ekonomi belum berubah. Tetapi ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Ia tidak lagi merasa sendirian. Hari demi hari ia terus berdoa dan tetap percaya. Beberapa bulan kemudian, suaminya mendapat pekerjaan baru yang bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Ketika mengenang masa-masa sulit itu, ia berkata, "Yang paling menguatkan saya bukan karena Tuhan langsung mengubah keadaan, tetapi karena saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya ketika saya menangis." Bukankah seringkali kita juga mengalami hal seperti itu? Tuhan tidak selalu mengubah keadaan seketika, namun Dia selalu hadir di tengah keadaan itu. Sahabat terkasih, Mazmur 56 ditulis oleh Daud ketika ia sedang berada dalam tekanan yang sangat berat. Ia dikejar musuh. Ia hidup dalam ketakutan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun, di tengah semua itu, Daud tidak berkata, "Tuhan tidak peduli." Sebaliknya, ia berkata, "Air mataku kau tampung dalam kirbatmu." Sahabat terkasih, pada zaman Alkitab, kirbat adalah kantong yang terbuat dari kulit binatang untuk menyimpan sesuatu yang berharga. Melalui gambaran ini, Daud ingin menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan, air mata umatnya bukan sesuatu yang sia-sia. Tuhan menghargainya. Tuhan mengingatnya. Tuhan tidak pernah melupakannya. Mungkin hari ini kita menangis karena keluarga, karena kesehatan, karena pekerjaan,
karena usaha yang belum berhasil, atau mungkin karena kita sedang menunggu jawaban doa yang terasa begitu lama. Sahabat terkasih, Tuhan melihat semuanya. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa diketahui olehnya. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mengerti isi hati kita, Tuhan tetap memahami. Dan seringkali justru melalui lembah air mata itulah Tuhan sedang membentuk iman kita menjadi semakin dewasa. Sahabat terkasih, jika kita mengikuti pembacaan Alkitab tentang kisah Yusuf, malam ini kita baru saja menyaksikan bagaimana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Alkitab memang tidak mencatat apakah Yusuf menangis. Namun, sebagai seorang remaja yang dipisahkan dari ayahnya, dijual sebagai budak, dan dibawa ke negeri asing, tentu itu adalah pengalaman yang sangat menyakitkan. Mungkin ada air mata yang tidak pernah dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan melihat semuanya. Dan Tuhan tidak menyia-nyiakan satupun penderitaan Yusuf. Bertahun-tahun kemudian, kita akan melihat bahwa setiap air mata itu dipakai Tuhan untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Demikian juga dalam hidup kita. Hari ini, mungkin kita belum memahami alasan dibalik penderitaan yang kita alami. Tetapi suatu hari nanti, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat terkasih, jika malam ini kita sedang menangis, jangan merasa bahwa kita sendirian. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan memahami. Dan Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika mata kita belum dapat melihat jalan keluarnya. Serahkanlah semua beban itu kepadanya. Biarkan malam ini menjadi malam di mana hati kita kembali tenang, karena kita tahu bahwa kita berada di dalam tangan Bapa yang penuh kasih. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang melihat setiap air mata anak-anak-Mu. Saat kami merasa lemah, kuatkan kami. Saat kami kecewa, hiburkan kami. Saat kami tidak mengerti jalan-Mu, ajar kami untuk tetap percaya kepadamu. Kami menyerahkan setiap pergumulan, setiap luka, setiap ketakutan, dan setiap air mata dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami malam ini, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya kita dapat beristirahat dengan tenang malam ini, karena firman Tuhan melihat setiap air mata, mendengar setiap doa, dan tetap menyertai setiap langkah hidup kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.